Oke, selanjutnya masih di minggu 11, kita masuk ke soal nomor 7. Soal nomor 7 mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan prinsip superposisi gelombang. Nah, di sini itu ada superposisi ya. Jadi superposisi itu penggabungan dua gelombang atau lebih yang bergabung menjadi gelombang hasil. Jadi di sini bisa kita tulis dua gelombang atau lebih bergabung membentuk gelombang hasil atau gelombang baru. Nah, sekarang kita coba masuk ke soalnya. Ini soal nomor 7. Di sini soalnya dua gelombang berjalan di sepanjang tali yang sama dengan persamaan berikut. Di sini ada persamaan gelombang 1, Y1, nilainya 2 sin 3πx min 10 pt. Kemudian Y2 sama dengan 3 sin 3πx min 10 pt ditambah pi per 4. Jika semua satuan sudah SI, tentukan persamaan gelombang yang dihasilkan dari superposisi Y1 dan Y2. Nah, di sini gelombang hasil superposisinya itu bisa kita tulis kayak gini ya. Jadi kalau kita tulis YX, T sama dengan Y1 X, T ditambah Y2 X, T. Gini. Nah, di sini penjumlahannya itu bukan kayak gini, tapi ada langkah-langkah yang harus kita lakukan dulu supaya kita mendapatkan persamaan hasil dari posisinya. Gitu. Nah, yang pertama kita jawab dulu ya, kita jawab. Yang pertama kita gambarkan dulu diagram fasornya. Gitu. Jadi kita gambar fasornya. Gitu. Nah, sebelum kita menggambar, di sini saya pengen coba tunjukin, ini kan pi per 4 ya. Pi itu kan 180 dibagi 4. Jadinya berapa? Jadinya 45 derajat. Jadi ini tuh sudut 45 derajat gitu. Nah, sekarang kita coba gambarkan fasornya. Jadi kita buat kayak gini. Yang ini sumbu X ya, yang ini itu sumbu Y. Gitu. Nah, di sumbu X-nya ini itu tuh sumbu KX min omega T. Gitu. Nah, terus di sumbu Y-nya ini tuh sumbu amplitudo. Gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, Y1 nilainya sama dengan 2, ya kan? Amplitudonya Y1 ini nilainya 2. Gitu. Jadi di sini bisa kita tulis bahwa nilainya itu 2. Jadi nilainya itu ke sini ya, di arah sumbu X. Di sini tuh nilainya 2. Gitu. Nah, ini tuh Y1. Nah, selanjutnya di sini ada Y2, nilainya 3, tapi di sini membentuk sudut 45 derajat. Gitu. Jadi di sini dia membentuk sudut ya. Jadi kita buat membentuk sudut. Jadi ini tuh nilai Y2-nya. Nilai Y2 sama dengan 3. Di sini membentuk sudut 45 derajat. Jadi bentuk sudut itu arahnya itu kan berlawanan jarum jam ya. Jadi arah dari sudut itu arahnya tuh kayak gini. Arahnya gini, berlawanan arah jarum jam gitu. Jadi makanya sudutnya ada di sini gitu. Bukan di sini ya, bukan di sini tapi arahnya ke sini gitu. Oke. Nah, sekarang kita coba lanjutkan. Nah, di sini nilai Y2 ini harus kita uraikan terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Gitu. Jadi kalau ini kita uraikan ya kan, kita uraikan ke sini. Jadinya di sini itu ada nilai Y2. Nah, Y2 apa? Karena di sini itu di samping sudut, maka Y2 cos 45 gitu ya. Terus yang ini kita uraikan terhadap sumbu Y. Maka di sini Y2 di sini sin 45 derajat gitu. Nah, ini gambar diagram fasornya. Nah, sekarang kita akan coba nih mengecek ya masing-masing di arah horizontal dan arah vertikal. Di sini saya buat arah horizontal. Kemudian yang di sini arah vertikal. Arah vertikal itu arah yang tegak ya. Arah horizontal itu yang mendatar gini. Nah, di arah horizontal nilai Y1 itu sama dengan 2. Iya kan? Iya kan? Di arah horizontal nilai Y1-nya sama dengan 2. Terus di arah vertikal gimana? Y1. Y1 nilainya sama dengan 0. Karena di sini nggak ada nilai Y1 ya di arah vertikal. Selanjutnya kita cek Y2. Y2 di arah horizontal nilainya Y2 cos 45. Jadi di sini Y2 cos
45 gitu. Nah, Y2 nilainya berapa? Nilainya 3 ya. Jadi nilainya 3 cos 45. Jadi sama dengan 3 cos 45 itu setengah akar 2. Atau ini tuh sama dengan 1,5 akar 2. Nah, ini nilai Y2-nya. Gitu ya. Jadi di sini nilai Y2 arah horizontal itu ini. Kemudian sekarang kita coba cek nilai Y2 arah vertikal. Y2 arah vertikal ini ya, Y2 sin 45 derajat. Jadi Y2 sin 45 derajat. Nah, nilai Y2-nya 3 ya. Nilai Y2 3 sin 45 derajat itu setengah akar 2. Gitu. Nah, di sini sama dengan, berarti di sini sama dengan 1,5 akar 2. Nah, jadi di sini kita udah dapat ya masing-masing nilai Y-nya. Di sini Y1 arah horizontal, yang ini Y1 arah vertikal, kemudian Y2 arah horizontal, dan yang ini Y2 arah vertikal gitu. Nah, setelah ini kita harus cari arah Y-nya lagi nih. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa Y horizontal ini merupakan penjumlahan dari Y1 ditambah Y2 gitu. Terus kita lanjutkan ya. Di sini yang ini Y vertikal sama dengan Y1 ditambah Y2. Nah, Y1 pada arah horizontal itu Y1 yang ini ya. Nilainya itu 2. Ditambah Y2 yang di arah horizontal yaitu 1,5 akar 2. Gini. Nah, ini kalau kita hitung hasilnya sama dengan 4,121. Terus yang ini kita masukin nih nilai Y1-nya. Y1-nya 0 ya. Y1-nya 0. Terus Y2-nya 1,5 akar 2. Gini. Nah, ini kita hitung juga. Ini hasilnya sama dengan 2,121. Gitu ya. Jadi kita udah dapat Y horizontal dan Y vertikalnya. Jadi Y horizontal itu nilainya ini ya, Y horizontal. Kemudian ini Y vertikal. Gitu. Nah, setelah ini kita bisa mencari nilai amplitudonya. Gitu ya. Jadi setelah ini kita cari amplitudonya. Nah, kalau nyari amplitudo nih udah gampang nih. Amplitudo itu sama dengan akar dari Y horizontal dipangkatkan 2 ditambah Y vertikal dipangkatkan 2. Gini. Nah, Y horizontalnya kan udah ada ya, nilainya 4,121. Di sini akar 4,121 dipangkatkan 2 ditambah Y vertikal yaitu 2,121 dipangkatkan 2 gitu. Nah, ini kalau kita hitung maka kita dapat nilai amplitudonya itu sama dengan 4,632 meter. Jadi di sini kita dapat bahwa nilai amplitudonya 4,632 meter. Jadi ini nilai amplitudonya. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita cari nilai sudut fasanya ya. Jadi di sini kita cari nilai sudut fasanya. Gitu. Nah, caranya gimana? Caranya di sini kita bisa memanfaatkan persamaan pada tangen theta. Gitu ya. Jadi di sini bisa kita tulis ya. Tangen sudut fasa itu sama dengan, nah kalau tangen berarti sesuatu yang vertikal dibagi sama sesuatu yang horizontal. Gitu kan. Nah, dalam kasus ini yang vertikal itu Y vertikal. Gitu ya. Berarti dibagi sama Y horizontal. Jadi kalau tangen itu vertikal dibagi horizontal. Nah, di sini Y vertikalnya itu ini ya, 2,121 dibagi sama Y horizontalnya 4,121. Gitu. Nah, ini kalau kita hitung hasilnya itu sama dengan 0,514. Gitu. Nah, ini tuh masih nilai tangen C, gitu ya, tangen C. Nah, berarti kalau nyari C-nya gimana? C itu sama dengan arch. Karena ini tangen berarti kita tulis di sini tangen buka kurung 0,514 gitu ya. Jadi karena di sini tangan maka ininya tuh tangan. Kalau ini sin maka di sini sin. Kalau cos berarti di sini cos gitu. Nah, ini tinggal dihitung aja nih pakai kalkulator. Nah, caranya gimana kalau pakai kalkulator? Caranya teman-teman pilih dulu shift. Pilih shift. Lalu kalian pilih tangen.
Kemudian kalian masukkan angkanya 0,514 gitu. Nah, terus kalian hitung nih pakai kalkulator. Kalau kalian hitung pakai kalkulator, maka nilainya sama dengan 27,24 derajat gitu. Jadi dari sini kita dapat bahwa nilai sudut fasanya itu sama dengan 27,24 derajat gitu. Nah, karena udah dapat, berarti tinggal kita masukin aja nih ke persamaan superposisinya. Nah, sekarang kita tuliskan ya hasil dari superposisinya ya. Hasil superposisi. Nah, caranya coba kalian ikutin pola dari Y2 ini. Jadi di sini Y X, T sama dengan yang ini kan amplitudo ya. Amplitudonya nilainya ini. Jadi 4,632 gitu. Terus kalian ikutin sin, terus buka kurung 3 px, kemudian min 10 pt, min 10 pt. Nah, sudut fasanya itu berubah menjadi yang ini, 27,24 derajat gitu. Jadi ini persamaan gelombang hasil dari superposisi Y1 dan Y2 gitu. Jadi itu untuk pembahasan kita di superposisi. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan, bisa teman-teman tanyakan aja di kolom komentar. Saya tutup videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.